Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Arwani, saya dari Prodi PAI Unit 4, semester 4, dengan mata kuliah Psikologi Pembelajaran PAI, dan dosen pengampu yaitu Yustizar MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami siswa sebagai pelajar. Nah, yang pertama itu menurut Kincaid, belajar adalah suatu proses di mana tingkah laku dalam arti luas ialah ditimbulkannya atau diubahnya melalui praktek atau latihan. Nah, menurut Slameto merumuskan pengertian belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu inti itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, yang kedua, tabiat siswa dalam kelas. Di sini tabiat siswa banyak. Yang pertama itu ada pola perilaku, habis itu ada karakteristik siswa, dan begitu banyak lagi ya. Di sini setiap siswa mempunyai kemampuan dan pembawaannya yang berbeda-beda. Siswa juga berasal dari lingkungan sosial yang tidak sama. Kemampuan pembawaan dan lingkungan sosial siswa membentuknya menjadi sebuah karakter. Di sini karakter terdiri yang mempunyai pola perilaku tertentu. Pola perilaku yang tertentu tersebut merumuskan aktivitas yang dilakukan siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, pola perilaku yang dimiliki masing-masing siswa menyebabkannya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Nah, begitu banyak ditemukan perbedaan dalam karakteristik siswa, antara lain perbedaan dalam hal biologis, psikologis, inteligensi, dan bakat. Nah, kemudian ada kemampuan dan kecerdasan siswa. Di sini kemampuan dan kecerdasan seseorang diyakini sangat berpengaruh pada keberhasilan belajar yang dicapainya. Serdiman mengemukakan bahwa kemampuan adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya pikiran dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Menurut Mariotto Samosir, kemampuan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan intrinsik. Kemampuan intrinsik adalah kemampuan yang tercakup di dalam situasi belajar, dan memahami kebutuhannya dan tujuan murid. Yang kedua, ada kemampuan ekstrinsik. Kemampuan ekstrinsik ini adalah kemampuan yang hidup dalam diri siswa dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional. Mampu adalah cukup menjalankan tugas, mampu dan cekatan. Nah, selanjutnya ada peningkatan motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa memegang peran yang amat penting dalam belajar dengan teori kebutuhannya, mengembangkan hubungan hierarkis dan berbagai kebutuhan. Di ranah kebutuhan pertama merupakan dasar untuk timbul kebutuhan berikutnya. Jika kebutuhan pertama telah terpuaskan, barulah manusia mulai ada keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang selanjutnya. Nah, begitu juga yang disebut dengan motivasi peningkatan motivasi belajar. Di sini ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk menambahkan motivasi belajar siswa. Yang pertama itu ada menjelaskan tujuan belajar ke peserta
ke peserta didik. Pada permulaan belajar mengajar, hendaknya seorang guru menjelaskan mengenai tujuan mengajar, tujuan instruksi khusus atau TIK yang akan dicapai siswa. Terus yang kedua itu ada hadiah. Berikan hadiah untuk siswa-siswa yang berprestasi. Hal ini akan sangat memacu siswa untuk lebih giat dan berprestasi, dan bagi siswa yang belum berprestasi akan termotivasi untuk mengejar atau bahkan mengungguli siswa yang telah berprestasi. Nah, selanjutnya ada membimbing perkembangan belajar siswa. Di sini guru adalah komponen yang penting dalam pendidikan, yakni orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik dan bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam rangka membina anak didik agar menjadi orang yang berhasil, yang cekap, berguna bagi nusa dan bangsa di masa yang akan datang. Nah, di sini guru yang baik digambarkan dengan guru yang memiliki karakteristik kepribadian. Dalam arti sederhana, kepribadian ini bersifat hakiki individu yang tercermin pada sikap, pada perbuatan yang membedakan dirinya dengan yang lain. Nah, dalam kegiatan proses belajar di sekolah, guru mempunyai peran yang sangat penting, yaitu untuk membimbing dan memotivasi siswa agar siswa tersebut mampu menerima serta memahami materi yang telah disampaikan, serta bertujuan agar siswa lebih aktif dalam kreatif dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada pencapaian dan pengaruh belajar terhadap siswa, terhadap perilaku siswa. Belajar sebagai bentuk perubahan diri dari seseorang yang dinyatakan dalam cara bertingkah laku yang baru atau akibat dari pengalaman itu latihan. Pengertian lain dikemukakan oleh di sini. Adapun belajar memang pernah penting di dalam perkembangan kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Nah, 3 proses pembelajaran itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca. Nah, di sini secara umum perilaku belajar seorang dapat dilihat dari 3 bentuk. Yang pertama kebiasaan, keterampilan, dan pengamatan. Nah, selanjutnya yang terakhir pengalaman dan pembentukan belajar siswa. Pengalaman pembelajaran menurut Taylor adalah pengalaman belajar tidak sama dengan konten materi pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan oleh guru. Nah, istilah pengalaman belajar mengacu kepada interaksi atau belajar dengan kondisi eksternal di lingkungan di mana ia melakukan reaksi terhadap stimulus yang datang. Nah, baik, hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.